Satu kasus auditor kami yang tidak bersedia merubah audit report di PHK dengan rekayasa. Sudah inkrah sampai PK. Setelah lewat LPK berjuang, muncul pensiun dini. Kita tidak terima berjuang lagi pensiun normal. Siapa yang bisa dibeli? Yang dibeli oleh Muhammad Ali itu siapa? Dengan bank ini kan? Berarti kan lembaga hukum, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ditambah lagi Ibu Titi tadi. Sudah menang di PN, di PT, di MA. Kalah dengan PK. Ini siapa sebetulnya? Itu dua bukti itulah yang sudah menguatkan bahwa tiga pihak ini sudah bermain, termasuk anggota Dewan pada saat RDPU Komisi 3 di Komisi 11 2013. Itu semua melakukan pembiaran. Saya rasa saya sudah cukup jelas bicara di sini Pak ya Gus ya. Sekali lagi kami tidak mengancam. Saya berkewajiban sebagai warga negara yang sudah RDPU di Komisi 3, Komisi 11 dan sudah menulis surat kepada Jokowi, sudah menulis surat kepada Kapolri, MK, KY dan semua lembaga termasuk Komisi Yudisial dan satu lagi adalah Kompolnas yang tidak dianalisis. Saya akan bertindak sesuai prosedur hukum. Kalau bisa prosedur hukum, kalau tidak bisa ya kita demo. Kalau tidak bisa demo ya akan nyambung dengan umat. Karena yang dirugikan adalah umat, notabene rakyat Indonesia. Sekali lagi kepada Kapolda, Kapolri, Kapolres, ini bukan hoak. Pantang buat saya, auditor sekelas saya, untuk menangani kasus hoak. Tontonlah YouTube saya sebelumnya, itu banyak. Sampai saya lapor KPK 2014 mengenai penggelapan pajak Bank Panin 1,2 triliun. Sampai hari ini Mumin Ali Gunawan tidak berani dipanggil oleh Firly, Ketua KPK. Saya lapor lagi ke Jaksa Agung penggelapan BPPN terkait BLBI yang sudah merugikan negara 495 miliar malah dibekukan sampai hari ini. Malah ke tim Jaksa Agung penyidiknya minta proyek kepada saya tolak. Ini blok konsultor saya, jelas itu ya. Nah, BI juga sama. Berkhianat. Anggota DPR juga sama. Mau panja, katanya saya narasumber, masuk angin semuanya. Tapi alhamdulillah satu orang, Aziz Samsudin ditangkap KPK. Yang jadi ketua BPK juga udah lewat, maksud saya pensiun, masuk 1,2 meter ya, dikafankan. Saya nggak tahu siapa lagi yang nyusul ya. Nah, itu sementara dari saya. Mungkin kita akan terus berjuang terus, Gus ya. LPK pantang mundur, pantang menyerah sepanjang data-data kita A1. Dan saya masih banyak lagi data A1 mengenai kebobrokan dalam ekonomi ini. Saya rasa saya akhiri untuk di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Sebelum Bu Patoka closing ya. Jadi sekarang ini sudah hampir 30 orang kurang lebih yang sedang kita tangani. Dan ini bisa ribuan nanti ini. Karena ada ribuan bahkan jutaan orang yang asetnya dirampok ya dengan cara seperti ini. Jadi ini akan menjadi bola panas, ini akan menjadi lava lahar ya rakyat-rakyat yang menuntut keadilan. Jadi silahkan Anda bertahan dengan ego, pemenang lelang, polisi, jaksa, hakim apa silahkan Anda bertahan dengan ego. Ego maksudnya wis kadung makan duitnya mungkin sudah kadung masuk angin jadi mau ngakui juga malu. Anda bertahan di situ. Dan kita juga akan bertahan di ego kita, ego kebenaran kita. Kita akan terus jalan, ini berpacu ini. Antara egomu yang makan duit, ya. Antara egomu yang diperbudak jabatan, dengan ego kami yang mencari ridha Allah, membela rakyat kecil. Nah, di sela-sela persaingan berpacunya ego kita, ada hukum Allah yang jalan. Maka kasihanlah gitu loh. Anda nggak perlu kasihan ke kami ini nggak jilat kok. Kami ini, Anda nggak perlu kasihan. Anda kasihan dengan dirimu, uang yang kamu makan, kasihan dikasihkan anakmu, dikasihkan istrimu. Kan hilang berkahnya rumah tanggamu. Apa artinya jabatan, pangkat, terus kalau rumah tanggamu hilang berkahnya, anak-anakmu narkoba, istrimu selingkuh, kamu stroke, lumpuh badanmu, terus apa? Tampak gagah dengan seragamu, ternyata kamu impoten, kan gak ada yang tahu, gulamu tinggi. Ini kan ada evaluasi alam, ini bahasa saya selalu ke sana Pak Lili. Karena saya mau bahas bahasa hukum gak paham, ini bahasa saya, bahasa alam. Gitu ya, kode alam, perhatikan. Ayo kita berpacu, silakan panggil Pak Sarto, ajak dengan damai, islah dengan cara yang damai, ma'ruf, kembalikan asetnya, atau ayo kita terus berpacu ini. Anda atau kita yang celaka, kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini akan terus bertambah
rakyat-rakyat yang akan bersatu dengan kasus yang sama seperti ini. Monggo Bu, sebagai penutup. Oh ya, Pak Tafian, Ya. silakan. Izin ya Pak Gus, jadi saya tambahkan sedikit. Kemungkinan dalam minggu-minggu ini kalau saya tidak ada di Blitar sini atau di Jatim ya, saya akan ke Sulawesi dulu Pak. Oke. Sulawesi ada 2 kasus. Kasus perkebunan sawit ya, PT TEN dan kawan-kawan. Kemudian satu juga kasus illegal mining, tambang itu. Tambang yang ada di Desa Oyom yang sekarang babuknya barang bukti sudah di Pelabuhan Pantoloan. Itu sedang saya akan ke sana untuk selesaikan ya hukum. Kemudian minggu lalu saya mau ke Kalimantan tertunda karena ada permohonan para korban ini ya, saya tunggu ya. Kalimantan itu kasusnya sama. Jadi ada perkebunan sawit, sudah jalan pemiliknya dari Malaysia, pemilik tanah yang punya sertifikat asli itu diabaikan. Saya akan ke sana, Bos. Saya sudah tenangkan mereka, tenang, kita tunduk dengan hukum yang ada, negara kita hargai. Kalau hukum kita tidak berlaku lagi ya sudah. Iya kan? Saya mau kemana juga. Jadi jangan sampai saya jadi tumpuan itu, wah saya ini tidak benar. Ya, saya jalan ya, semua saya jalan.